Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini dan aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa hari yang kedua buat seluruh teman-teman aku di semua media sosial, di Instagram, di WA, di YouTube, dimana aja. Pokoknya aku ucapin selamat berpuasa, marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah. Semoga puasa kita tahun ini diberkahi oleh Allah, walaupun dalam keadaan yang bener-bener kita harus di rumah aja. Tapi buat kalian, kalau buat aku masih tetap kerja guys. Tapi nggak apa-apa karena itu adalah salah satu resiko dan profesi, karena memang aku kerjanya di kesehatan dan tetap harus kerja. Jadi makanya teman-teman semua yang lagi di rumah aja, pokoknya nikmatilah dan jangan banyak mengeluh lah pokoknya. Oke? Langsung aja di video hari ini tuh sebenarnya mau ngobrol santai doang sih, karena ada beberapa pertanyaan sih yang disampaikan langsung, sama ada beberapa yang inbox di Facebook tentang YouTube, tentang nge-YouTube, lebih tepatnya tentang YouTube ya guys. Oke, pertanyaan pertama dari Nikita Maya. Cara edit video YouTube gimana kakak? Pakai aplikasi apa? Oke, aku akan jelasin. Aku untuk YouTube aku pakai aplikasi KineMaster. Jadi aku berlangganan juga. Jadi termasuk premium ya. Jadi berlangganan 80.000 sih sebulannya. Tapi fiturnya aku senang karena fiturnya tuh mudah banget dan enak juga dipakainya. Kalian ngeditnya simple aja, gak repot. Yang penting kalian rajin-rajin cari-cari cara ngedit yang baik di YouTube, karena aku pun belajar ngedit itu ya dari YouTube gitu. Aku nggak ada yang, misalkan aku pernah kan ngomong di video aku di 500k subscriber yang celebration kemarin, aku pernah jelaskan di situ bahwa aku bukan orang yang ahli banget dalam ngedit video, tapi aku mau belajar. Jadi aku pakai KineMaster dan banyak juga dapat ilmu-ilmu tentang edit itu dari YouTube. Jadi dari YouTube untuk YouTube kayak gitu. Jadi kalau kalian yang masih baru-baru terus misalkan bingung editnya, ya udah buka aja, karena aku juga dulu gitu belajarnya yang edit kayak cara bikin thumbnail, terus cara ngeditnya, masukin sound effect, terus masukin musiknya. Nah itu semua belajar dari YouTube, karena nggak ada sama sekali misalnya kursus atau diajarin orang. Malahan nggak tahu kalau misalkan ternyata teman-teman aku yang di Kuaro tuh banyak juga yang punya YouTube, cuman aku nggak tahu. Jadi mau nanya pun nggak ada. Terus mau nanya sama orang terdekat pun ya dia juga nggak nge-YouTube yang aja. Jadi menurut aku memang kita harus belajar sendiri gitu. Jadi nggak mengharapkan orang lain. Misalnya kan mungkin bisa aja ya kita minta editkan orang gitu, atau ngupahin orang untuk bisa ngedit gitu, bisa. Mungkin kalau memang ada biayanya, ada dananya ya bisa. Tapi kalau untuk YouTuber pemula sayang banget kalau harus nyuruh orang untuk ngeditkan gitu. Menurut aku simple sih, yang penting mau belajar aja. Oke, terus next, kalau banyakin subscribe kak gitu. Oh maksudnya mungkin supaya subscribe-nya banyak gimana? Nah ini pertanyaannya. Kalau banyakin subscribe itu ya alami aja, natural, nggak bisa. Kalau misalnya banyakin subscribe gimana? Mau kayak aku juga dari awal sampai akhirnya aku sekarang udah di 770-an ya, terakhir berapa sih? 700 ya, pokoknya 700 gitulah. Nah itu natural aja, pokoknya berjalan biasa aja. Cuman yang penting satu aja sih ilmunya, rajin-rajin upload video, minimal seminggu tuh 2 kali upload video gitu. Jangan sampai kosong, jangan sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus sampai ke 4 minggunya itu sampai sebulan sama sekali nggak ada upload video, terus tiba-tiba muncul lagi gitu. Jadi mungkin orang lain nilainya, oh berarti ini nggak serius, ini apa ya, konten gak serius, mungkin begitu ya pemikiran orang gitu. Nah tapi kalau kita misalnya rutinkan, misalnya seminggu kita minimal 2 atau 3 kali. Nah kalau aku pribadi, aku tuh seminggu 2 kali aja. Karena pertama, kenapa jadi aku milihnya seminggu 2 kali, karena pertama aku kerja dan kerjaan
di tempat kerja dan kerjaan di rumah juga kan yang dikerjain. Terus supaya jarak antara satu video dengan satu video yang lain, aku masih sempat mikir nih, aku mau bikin konten apa lagi gitu. Kalau misalnya aku setiap hari dengan kondisi aku yang aku sendirian, kalau misalkan kalian punya teman collab atau teman siapa aja, itu masih mending ya, kalian bisa saling bertukar pikiran, kita hari ini konten apa nih gitu, atau adik kita mau bikin temanya apa gitu. Nah, kalau kayak aku masih sendirian, jadi aku harus mikir sendiri, jadi harus ada jeda gitu. Jadi itulah kenapa nggak bisa kalau cara untuk naikkan subscriber itu kalau ditanya gimana, ya natural aja, alami, terus bikin aja video yang bisa menarik perhatian orang lain, terus bikin aja video yang bisa orang tuh senang gitu untuk nonton. Jadi setiap kali misalnya kita ngupload video, mereka nunggu gitu, jadi otomatis mereka kalau lihat pasti subscribe mereka. Terus rajin-rajin nawarin juga sih. Kalau aku pengalaman pribadi, semua media sosial aku share gitu kalau aku ada video baru, entah mereka mau terima atau enggak gitu. Karena menurut aku, pernah nih aku dengar salah satu seseorang ngomong gini, kalau bikin video itu ya gampang aja, karena tinggal share aja kan ke YouTube. Oh, jangan dibilang seperti itu, karena nggak semudah itu orang bikin konten atau video. Karena pertama aku sendiri udah merasakan, mungkin kalau dulu aku nonton YouTube aja gitu karena aku ngelihat gampang aja bikin ini, ternyata itu nggak semudah itu. Pertama kita harus ngatur kamera, terus kita harus belajar ngomong di depan kamera gimana supaya kita tuh nggak gugup gitu ngomongnya. Kalau kita kelihatan gugup tuh kan kayak misalnya terus yang selanjutnya kita mau itu kan kelihatan banget kan, di kamera pun akan terbaca banget kalau kita gugup. Nah, di situ kita harus belajar lagi, terus bikin kontennya tuh supaya bisa bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat juga untuk kita gitu. Mungkin akan bermanfaat untuk kita, tapi mungkin juga tidak akan bermanfaat untuk orang lain, pasti ya. Atau misalnya bermanfaat untuk orang lain tapi menurut kita biasa aja, gak terlalu bermanfaat juga sih. Nah, bisa juga begitu. Jadi bahasa bermanfaat itu punya artian masing-masing di setiap orang. Jadi nggak bisa kita artikan misalnya nanti videoku ini nggak akan bermanfaat buat orang, ya belum tentu. Pastinya ada juga yang bermanfaat untuk orang lain, tapi kita rasanya biasa aja gitu guys. Kembali lagi ke subscriber tadi, yang jelas caranya ya natural aja, ajak orang untuk bisa tertarik sama dirimu gitu kan, tertarik sama videomu. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada lagi, masih dari Nike ya, kita jawab lagi. Sebulan harus berapa kali bikin kakak? Nah, itu udah aku jawab tadi, aku dalam sebulan bikinnya seminggu 2 kali. Jadi seminggu 2 kali itu rutin ya, yang penting seminggu 2 kali dan konsisten begitu. Aplikasinya cuma pakai KineMaster aja ya kak? Ya bener, jadi aplikasinya aku cuma pakai KineMaster aja, nggak pernah pakai aplikasi lain sih, karena menurut aku dari awal aku nge-YouTube itu semuanya aku pakai KineMaster. Aku nggak pernah coba yang lain sih, kayak Filmorago atau yang lain aku nggak pernah coba. Mungkin ada sih yang bagus juga. Menurut aku KineMaster lebih mudah untuk YouTuber pemula kayak aku gitu, jadi lebih memudahkan dan pertama kali belajar ya KineMaster. Jadi ya menurut aku yang paling mudah ya KineMaster. Terus ya kadang kalau ngeliat cuma 5 atau 6 yang nonton males sudah bikin. Jangan kayak gitu. Jadi itu harusnya menjadi semangat buat kalian, karena memang kalau permulaan emang seperti itu, dan aku pun ngerasainnya kayak gitu waktu pertama kali aku bikin konten YouTube yang Misam yang itu hanya beberapa orang, tapi lama kelamaan alhamdulillah sekarang tambah naik. Malah ada yang sampai 1000 viewers juga ada, 6000 viewers ya terakhir yang skincare itu. Nah, jadi jangan berkecil hati karena itu adalah proses. Kan kalian baru, sama dengan aku juga masih baru banget karena aku kan belum sampai 1000, tapi aku berharapnya nanti aku bisa 1000. Jadi tambah memotivasi. Jadi kalau misalnya video itu kan masing-masing ya, kadang mungkin aku nggak terlalu suka kalau videonya yang kayak gini gitu ya misalnya, atau aku nggak terlalu suka sih kalau video tentang makan-makan. Ya orang kan berhak memilih, tapi yang paling pasti adalah kalian tetap harus semangat, nggak boleh kendor. Kalau emang cita-citanya pengen jadi YouTuber gitu, pengen menyalurkan hobi bikin video terus ditaruh di YouTube, nah
kalian lanjutkan aja. Sama halnya kayak aku juga jelaskan di video aku yang di celebration 500k itu, kalau aku kan yang hobi bikin YouTube, terus hobi bikin kayak edit foto gitu dan edit video. Nah, karena hobi akhirnya aku larinya ke YouTube, karena mau kemana gitu kan, tempat untuk nge-share video dan bisa dilihat oleh orang banyak itu ya cuman YouTube gitu. Jadi ya udah, terjun bebas aja, mau itu diterima oleh orang, atau mau itu dibilang nggak bermanfaat, mau itu dibilang gimmick, atau misalnya itu mau dibilang biasa aja, atau misalnya dibilang itu jelek atau gimana pun, ya udah terus aja, maju aja, jangan pernah merasa minder atau merasa males, karena yang bisa membuat kamu bangkit adalah dirimu sendiri, bukan orang lain gitu. Ada pertanyaan langsung aja sih dari temen juga yang nanya, katanya apa susah dan senangnya sih kalau bikin video gitu, kok kayaknya aku lihat kamu paling rajin ngupload video. Waktu itu dia tanyanya gitu ya, tapi nggak tertulis kan, dia nanyanya langsung sama aku. Jadi susah senangnya bikin video itu, pertama aku pernah kejadian aku udah serapi mungkin opening dan segala macam, menyiapkan apapun itu, aku udah opening, udah bahkan aku udah mulai waktu itu mukbang ya, udah mulai makan gitu, udah sampai yang ngomong jelasin gitu, dan aku lihat ternyata aku belum ngeklik tombol record. Itu yang aku yang udah nggak pokoknya penuh drama. Terus akhirnya aku males banget udah ngulang, aku nggak mau ngulang lagi, aku nggak mungkin dong, makanannya juga udah separuh aku makan gitu ya. Terus kadang karena kita ngonten sendirian itu ibarat kayak misalnya kita tuh ngomong sendiri gitu loh, ngomongnya tuh depan kamera, ngomong sendiri, nggak ada orang di samping kita itu gitu. Lain kalau misalnya kita collab bareng teman gitu, mungkin kita bisa, kamu gimana, kamu gitu kan. Nah kalau konten sendiri itu kita harus fokus kan ke kamera gitu, harus fokus ngomong, jangan. Makanya kalau kalian yang masih pemula sama kayak aku kasih bocoran ya, aku selalu bikin catatan di note HP, bisa juga bikin catatan di kertas biasa. Jadi misalkan kalian tuh mau bikinnya mau review atau mau apa tentang make up deh, atau mau review tentang make up deh, boleh. Misalnya review make up Wardah misalnya gitu kan, keunggulannya apa aja, terus produknya apa aja gitu kan, biar dikenal masyarakat. Nah itu kan harus catatin dulu satu-satu. Nah sama kayak aku biasanya kalau aku review makanan itu, aku tulisin dulu siapa yang bikin makanannya, terus bahannya apa aja, terus tes rasanya, dan yang pasti kita harus promosikan produknya itu, makanannya itu kita promosikan, jadi supaya nggak salah-salah. Jadi itu membantu banget. Jadi kalian bikin kayak skrip gitu loh, kalian wajib bikin skrip dulu sebelum kalian bikin video. Nah kalau aku biasanya aku cukup tulis di HP, jadi ini kan di HP ada tulisan catatan nih, nah udah aku bikin skrip aja. Nah bikin skrip, jadi kalau misal kalian nonton di YouTube itu kan udah sempurna banget kalau diedit. Nah kalau sebenarnya kalau kita bocor-bocoran aja ya, kalau sebenarnya kadang tuh kalau aku salah-salah udah aku diam aja dulu, jadi kamera tetap jalan, jadi aku buka HP, cariin apa nih yang cari catatan, terus buka, oh yang belum disampaikan ini, oke, nggak apa-apa, nanti taruh HP lagi baru ngomong lagi. Jadi aku kayak gitu. Jadi jangan sampai kita nggak punya skrip, karena kalau kita nggak punya skrip kita bingung kita mau nyampaikan apa nih di depan gitu. Nah sama kayak aku bikin video ini, aku mau nyampaikan apa yang aku sampaikan hari ini, yang kita akan obrolkan hari ini, ya kita mau obrolkan apa yang kita obrolkan adalah tentang YouTube gitu. Ya udah tentang YouTube, berarti semua tentang YouTube, mau pertanyaan Q&A ataupun mau berbagi tentang YouTube, semuanya ditulis di HP gitu. Penting banget guys itu ya. Terus suka dukanya tadi, kembali lagi ke suka duka, ya udah aku jelaskan tadi. Ada yang lupa record, terus harus nyiapin sendiri kamera. Kadang posisi kamera aku bingung, karena aku memang sama sekali nggak tahu tentang dunia seperti ini. Aku baru banget, newbie banget di dunia ini. Jadi kadang aku harus kalau kalian misalnya lihat video aku misalnya
pengambilan cahaya seperti ini atau posisi kamera seperti ini. Yang aku tahu hanya kalau kita bikin video kita harus membelakangi lampu. Bener atau enggak, kalian tulis aja di kolom komentar bener apa enggak menurut kalian seperti itu. Kadang tuh harus cari yang terang banget, karena aku nggak punya ring light, jadi aku bener-bener pakai cahaya ruangan, nggak punya ring light, jadi aku pakai cahaya ruangan. Mau beli sih, cuman belum, karena saat ini masih musim corona, menghindari banyak paket datang ke rumah gitu. Jadi seriously aku cuman pakai lampu aja, dan itu cahaya lampu bener-bener kadang kalau misalnya ngambilnya malam ya udah samar-samar. Jadi kalau kayak kuning-kuning itu berarti malam tuh. Kalau kayak gini nih terang-terang ini berarti siang aku ngambilnya. Nah gitu, jadi seperti itu aja sih. Jadi susahnya seperti itu. Nah jadi kalau sukanya ya aku seneng karena aku suka dengan hal-hal yang seperti ini, yang bikin video kayak gini. Nah senangnya itu emang dari hati banget gitu. Habis bikin video kita harus ngedit, seneng juga karena aku emang suka ngedit. Jadi aku bikin video sambil ngedit juga. Kadang sampai lembur-lembur sampai jam 2, jam 3, jam 4 itu kadang jam 2 tidur, nanti bangun lagi jam 4, nanti saya tuh lanjut lagi ngedit sampai akhirnya selesai, jadi bisa tayangkan di hari berikutnya kayak gitu. Nah setelah itu seneng aja sih, semuanya aku seneng sih. Aku walaupun saya ada susahnya tapi aku seneng gitu, karena menurut aku inilah jiwa aku dan aku seneng itu gitu. Jadi semuanya yang kita lakukan tuh kalau kita mencintai maka kita akan lebih ikhlas menjalankannya gitu. Tapi kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan gitu, tidak mencintai pekerjaan kita, nggak akan bahagia gitu. Menurut aku, buat teman-teman nih, seperti yang biasa aku tulis di akhir video, biasanya kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Itu tadi beberapa pertanyaan ya guys. Yang terakhir pertanyaan yang suka duka itu tadi, itu temen aku langsung sih nanya gitu, jadi aku nggak bisa ngasih bukti pertanyaannya. Kalau yang tadi itu dari Nike, ya Nike udah terjawab pertanyaannya, dan semoga aja ini bisa memberikan motivasi buat kamu untuk terus berkarya. Oh ya, ini ya yang akan diperlurus juga. Ada beberapa keluhan, aku nggak bisa subscribe mbak karena aku harus login dulu, aku nggak punya akun. Oke, fine, nggak apa-apa, yang penting kalian buka langsung di YouTube gitu kan, yang penting kalian tahu nama channel aku, langsung aja nanti ada muncul di situ. Malah kalau lebih bagus lagi kalian subscribe, makanya sering aku bilang klik juga lonceng notifnya, karena untuk ngasih tahu kalau nanti ada video baru, biasanya dia langsung muncul di pemberitahuan gitu, jadi kalian bisa langsung nonton gitu guys. Menurut aku gitu sih, nggak tahu menurut pakar-pakar yang lain, silahkan komen di bawah kalau aku ada salah. Kayaknya itu aja guys, obrolan ngabuburit kita sambil buka puasa, dan aku berharapnya di bulan puasa ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan aku berharapnya corona juga segera berakhir, karena bener-bener kayak di dalam penjara kayak gini nih. Dan di tahun ini kayaknya udah nggak semangat, karena pertama ya libur cuma 2 hari guys. Buat aku yang kerja, libur tuh cuma 2 hari, jadi hari pertama, hari kedua. Sebelum Lebaran tuh nggak ada libur. Jadi ya Allah, bener-bener aku nggak ngerti harus gimana. Tapi ya udahlah, disyukuri aja guys. Mau gimana ya? Karena menurut aku udah tugas dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kadang sedih juga ya, cuman mau gimana. Nah jangan lupa juga kalian subscribe juga YouTube-nya teman-teman SC Project. Nanti aku tulis di sini nama YouTube-nya SC Project, yang udah banyak banget membantu untuk cover lagu Al-Waba. Semoga kalian senang aja gitu dengan lagunya. Maaf kalau suaranya nggak terlalu bagus, tapi mau nyanyi ya itulah hobi, tapi pengen juga nyanyi walaupun suara nggak terlalu bagus, tapi hobi. Jadi gimana dong ya itu. Tapi lagu itu aku sangat senang sih, aku senang lagu itu karena itu isinya adalah doa gitu ya. Allahumma dafa'na dhana wal bala wal waba fi dunya khusus fi baladina Indonesia. Itu artinya ya Allah, lindungilah negaraku dari kekurangan pangan, dari bahaya wabah khususnya di Indonesia. Jadi itu adalah lagu doa sebenarnya. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman di SC Project yang baik-baik banget. Terima kasih buat semuanya yang padahal udah sama-sama capek, tapi kalian wah banget
keren, hasilnya keren, dan banyak yang bilang bagus banget hasilnya, baik dari videonya, terus aransemennya gitu ya, semuanya baik, alhamdulillah. Semoga kita bisa menghasilkan karya yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Mau pamitan aja di ngabuburit sore ini. Jadi kayaknya di bulan puasa ini kita lebih banyak ngabuburit ya guys. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan apa aja, kalian boleh tanyakan, nanti kita sambil menunggu buka puasa kita bisa ngobrol di sini. Nanti aku akan jawab semua pertanyaan teman-teman, sembarang aja deh, mau nanya apa aja boleh. Nanti di sesi video berikutnya akan aku jawab. Jadi kalian tinggal komen aja di kolom komentar, atau kalau kalian buka video ini di Facebook, kalian tulis aja di kolom komentar kalian mau nanya apa aja, boleh, terserah aja mau nanya apa aja, akan aku jawab di video berikutnya. Jadi selama bulan puasa kita bikin kontennya ngabuburit, sama mungkin nanti kalau ada resep-resep yang mau aku praktekin juga akan aku share sama teman-teman di video. Jadi sekarang aku mau pamit. Selamat berpuasa, selamat menunggu buka puasa, dan selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan social distancing. Insya Allah kita semua bisa melewati ini, amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video vlog selanjutnya.